Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yakunu mu'taniyan bi ilmin arghaba fi ta'atin nahin 'anid dunya jtala wa mutawakkiyan ilman yakunu mukassiran kilan wa qalan wal jidala musawwila. Di antara tanda seorang ulama atau guru yang bisa kita jadikan panutan, atau guru yang menyelamatkan, bukan guru yang menjerumuskan. Tandanya apa? Yaitu ilmu yang diajarkannya itu ilmu yang membuat semangat untuk ibadah. Ilmu yang membuat bersemangat untuk ibadah. Karena ibadah ini Bapak Ibu, kalau kita kada bersemangat, rugi. Orang bermaksiat dia bersemangat, apalagi kita orang yang berbuat baik. Jangan kalah dengan orang yang berbuat maksiat, dia bersemangat. Kita ambil contoh. Awak gagah Pak Ibu. Gagah di awaknya. Sehat. Sehat. Tapi sampai yang subuh melandau. Nah. Dengan orang yang menonton sepak bola antara Indonesia dan Arab Saudi, tahan aja sampai subuh. Coba sampai subuh tahan. Coba ulun ini hanya tahu waktu subuh minggu menuju ulun masjid belakang kolam renang situ pengajian. Napa pina rame bubuhannya? Oh, sepak bola. Yang menonton tuh pasti bersemangat. Tahan dia Pak Ibu matanya tuh. Nah, tuh itu menjadi pelajaran lawan kita. Aturannya mumpung anom. Kadada Bapak Ibu makin betuha, makin berajin beribadat, kadada makin berat beribadat. Nah, lalu kita jangan kalah lawan orang yang bermaksiat, orang yang anu itu. Kita bukan merasa baik diri ini kada, tapi kita memandang apapun jadi pelajaran kita. Kalau wahai Bapak Ibu, kita merasa baik daripada orang kada, tapi kita pian melihat orang bermaksiat dia bersemangat. Contohnya misalnya tahan aja sama lamannya kada guring demi melihat pemain sepak bola karena ini hobi tahan dia. Nah tapi karena belah subuh tuh ngantuk benar tuh, berarti antara melihat sepak bola dengan beribadat yang dinilai Allah kalah kada berdaya. Jakanya kuat melihat sepak bola bermalaman, kalau beribadat harus kuat juga bermalaman. Nah ini penting. Itu tuh maksudnya. Apabila kada bisa seperti itu, kita Bapak Ibu rugi. Nah carilah ilmu yang membuat kita bersemangat beribadah. Tidak lain ilmu itu adalah fikih Bapak Ibu. Ilmu itu adalah tauhid. Ilmu itu adalah tasawuf. Karena dalam beribadat harus dihubungkan 3 macam ilmu ini. Ilmu fikih. Di mana aja Bapak Ibu pian apabila ada guru pengajian ilmunya fikih, ilmu fikih yang dikaji nih, datangi pian. Karena di akhir zaman hampir
orang kada tapi ada lagi membahas ilmu fikih. Hampir-hampir. Lalu akhirnya hukum itu remang-remang. Hukum itu remang-remang. Kada jelas hukum remang-remang. Karena fikih itu berhubungan dengan hukum. Berhubungan dengan hukum. Nah, apalagi Bapak Ibu, kita nih hidup di akhir zaman yang selalu agama nih kadang-kadang di nomor 2 kan. Contoh, jangan bawa-bawa agama. Nah, munnya kada membawa agama celaka kita. Kita nih hidup kada membawa agama. Lalu jar orang jangan bawa-bawa agama di politik. Mun politik kada ada agama hancur. Hancur. Kenapa maka ulama-ulama tuh berbicara juga tentang politik? Karena di dalam Islam tuh ada namanya fiqh siyasah, fikih politik. Kebetulan ulun kitabnya ada dan belajar fiqh siyasah, fikih politik. Atau sudah mulai dipisah Bapak Ibu antara agama dengan politik. Nang kedua pulang kita ini merasakan habaib dimusuhi, pesantren disalahkan, tuan guru dihina. Nah, ya tuh sudah tuh. Pesantren dihina, habaib dihina. Kenapa? Karena agama Pak kurang diperhatikan. Itu masalahnya. Ada lagi lalakian Pak buai bepacar tangan ini nah, pacar tangan. Inya hendak kawin nih. Nikahinya. Lalakian ini bepacar tangan, jangan. Lalakian tuh kalau bepacar haram. Nggih. Lalakian kalau bepacar haram, kecuali kukunya rastungan. Ayo Bapak Ibu. Kalau bibinian bepacar bagus. Kecil kan itu. Lalakian kalau bepacar haram kecuali kukunya rastungan. Ikam nih pintarnya nak nikah. Lalu lawan ikam nih ada yang haram. Bujuran. Pangulunya tuh Kiai Haji Ghazali. Tahu lah pian? Kiai Haji Ghazali. Kiai Haji Ghazali. Kaua wilayah Banjarbaru mana kan kada tahu pangulot. Tapi di pernikahan waktu itu ulun jadi saksi nikah di hotel. Napa nih nang parak nih napa nih? Papi hotel. Nggih Pak Ibu Nah, lalakiannya maaf lah. Lalakiannya benapa ngarahnya tuh? Ano di sini nah. Banteng, lain di sini. Kalong, salah deh. Bakalong. Lalakiannya di Bakalong. Kemudian ini fakta. Lalakiannya ini pulang Pak Ibu pakai pacar. Untungnya Bapak Haji Ghazali ini merespon ulun sebagai saksi. Sidin kan KUA-nya. Ulun bepandir boleh lawan pian lo guru. Kada apa guru den apa? Kayak apa yuk lalakian ini nang kita nang cager pinikahkan ininya pakai kalung. Kalung tuh kan menyerupai bibinian. Nah, kalung ini kan menyerupai bibinian. Walaupun kalung kesehatan, waktu akad nikah lepas dulu. Karena ada yang haram. Lepas dulu, satu. Yang kedua Bapak Ibu, nih saksinya pulang. Ulun pinang tuh saksi nih. Saksi ini pulang bakalong di sini. Kalong juga kalong kesehatan. Bagus, kalong kesehatan tuh kada salah. Tapi di waktu akad nikah lepas dulu karena ini menyerupai pakaian perempuan. Nang kedua, nang jadi saksi nang seikut nang ini si din ini ulun
pernah melihat rambut orang ini putih, kenapa maka hirang wah ini? Kalau besemir Bapak Ibu rambut itu dengan yang bukan hitam boleh. Tapi kalau menghitami rambut yang asalnya beuban atau putih kada boleh. Itu hukum agama. Ngalih benar Pak Ibu, kita nih jadi saksi nenek. Tapi Bapak Ghazali ini bagus orangnya, merespon. Kaina aku guru ini managurnya, ikamnya juga. Maulah ulun saksi sama saksi managur. Maulah ulun saksi menagur saksi, maulah ada pas pian aja sebagai panaep. Lalu dia Pak Haji Ghazali, Bapak sebagai saksi ya, tinggi guru. Lepas lupalah kalung itu karena kan menyerupai perempuan. Kebetulan pian mensahkan atau menghalalkan. Sedangkan ada yang pian pakai yang menyerupai perempuan. Lepas dulu. Ulun depan diri Pak Haji Ghazali asalnya dulu. Yang kedua, pian ini maaf nang bauban minta maaf lah, mantang-mantang guru dinnya juga belum bauban aja bauban nih kalau sudah rambut ada tapi adaan nih. Nah lalu Pak Aibuai pian asalnya bauban kah tinggi bauban lalu besemir hirang apa hukumnya? Baik besemir habang merah biar hasito hijau kah kuning lah. Kalau besemir hitam udah boleh. Kalau besemir selain hitam boleh. Berarti sidin sudah ada mengerjakan yang maksiat di diri sidin. Sedangkan di pernikahan kita istighfar dulu. Itu Bapak Ibu syaratnya. Tapi sidin ini lalu jawab Bapak Haji Ghazali, kalau bisa nang lain aja dulu Pak lah, kebetulan pian besemir. Alhamdulillah. Saksi itu tahu lah pian melihat ulun ti muhanang kaya nang hanak menelan ulun dia. Ini pang nih orangnya kira-kira nih. Muha tuh kayak anak menelan ulun. Berarti saksi itu kalau melakukan yang memakai yang menyerupai perempuan di ketika jadi saksi, lepas dulu. Seperti kalung kesehatan, lepas dulu. Seperti gelang, lain jam tangan lain. Ada ini gelang na kayak tasbih tuh. Di lalakian begelang na kayak gelang tasbih. Gelang bahar lah. Ada Pak Ibu gelang kayak tasbih. Gelang bahar kan ngarannya. Nah pertanyaan ibu-ibu nang tangan orang nang begelang tuh Bu, bibinian ke lalakian ke Bu? Lalakian bibinian Bu? Bibinian. Kalau bakalong tuh Bang Bu, lalakian ke bibinian kah? Nah bibinian juga. Lepas dulu. Nang kada kuat dilepas, rambut putih jadi hitam. Kalau sidin tetap jadi saksi, wah itu juga sekarang juga harus digundul. Sampai ke situlah Bapak Ibu, jelinya hukum. Kenapa ini bisa muncul Bapak Ibu? Yang menyampaikan hukum fikih sudah lengkap. Lalu nang tidak benar atau bertentangan, dianggap itu tidak bertentangan. Padahal bertentangan dan berbahaya. Makanya di dalam bab nikah, saksi termasuk wali apabila dia maksiat kepada Allah, tidak sah perwaliannya, tidak sah dia sebagai saksi. Makanya kehati-hatian kita membaca istighfarlah dahulu. Ada rajin. Ini bicara ilmu Bapak Ibu. Berat ya. Ilmu. Berarti kita harus menuntut ilmu yang ilmu itu memberikan semangat kita beribadah. Di antara ilmu yang memberikan semangat kita beribadah, belajarlah ilmu fikih karena di situ mengandung hukum. Hukum wajib, sunat, haram, makruh, mubah.
wayah ini buai abigi bibinian tuh nabo inya buai kadang-kadang pakai muka aja juga abah mamanya kada memperhatikan. Ulun melihat bibinian abigi itu kadang-kadang inya ke masjid ke musala tuh, nah kebetulan ulun ke masjid juga ke musala, ulun kira talakong sakalnya pune, rambutnya tak ke depan tak ke dahi, ulun kira talakong sakalnya rambut. Nah rambutnya kayak ini nah ya pak, rambutnya mengaluar bepune kenapa bepune kenapa kayak apa kayak itu sembahyang bubuhan pintar nih ini ya ulun galuh apa goro ya tuh rambutmu itu galuh hai buat anu masukkan ke dalam muka namu, apa jawabannya? Ada apa aja. Mau kitanya mendengar ada apa aja. Nah, manakah abahnya umanya ini ya pak, kadang-kadang gue perempuan tuh pakai mukana juga kada pakai dalaman kepalanya nih ya, kada pakai telakung pas rambut kelihatan. Wah ini banyak ada bibinian tuh nah bakarudong juga tapi saparuh kepala pina mengalang-alang di orang hulu sungai. Nah pina mengalang-alang nah kayak ini baik ada usah kayak ini lagi dah. Nah aja kayak ini aja. Nah kayak ini bujur lah pian melihat lah. Bu pian kemana-mana sering lah bu pian melihat bibinian lah bu nah kayak ini nah bajilbabnya nah kayak ini nah. Ah bu mungkin melihat gue tarik kayak itu gue kacaknya tau lah pian. Ya pak lang penting pak ai gue nang hadir keluarga kita aja nah kita urus dosa mau urus orang ulah masalah di Amuntai itu ada nih mana orang Amuntai di sini Tuan Guru Haji Imran Bung Tomo terkenal sidin tuh digelar Bung Tomo tuha suara sidin menggelegar tahu lah biar apabila ke pasar Amuntai itu sidin kan betungkat sidin tuha bila ada buai nih mau ada orang Amuntai sini sidin tuh kalau ada di lewat ke pasar tuh melihat orang dibinain kada bakorodong pokol sidin lawan tongkat jujuran Bung Tomo arahnya tanya orang-orang Muntai tahu semua hanya bibinian yang kada bakorodong tuh ada ini nang balik melihat sidin lari kayak Umar bin Khattabnya juga nih ini. Nah lalu sidin tuha sudah ada keluarga sidin kayak pakai kan orang alim kayak pakai masih lapin mancatoki bibinian ada kacatukan banyak benar sudah catuk sidin ditagur mancatuk ada menyakiti pang itu meninggal orang bakaramat ya orang tuh bergerak saking kuatnya itu kurang lebih angkatan Dr. Ida Mahalid Tuan Guru Haji Imran terkenal digelar dengan Bung Tomo itu angkatan sidin Tuan Guru Haji Tabrani Basri nang selamat gugur syuhada haji Kolombo. Tuan Guru Kiai Haji Tabrani Basri meninggal baru aja. Nah itu angkatannya tuh Tuan Guru Haji Jarkashi Hulu Sungai itu nang selamat nang gugur di Kolombo. Nah Bapak Ibu syuhada haji itu habisan pinanya sudah. Nah itulah Bapak Ibu orang alim-alim bahar itu. Nah kenapa maka kadang-kadang sambayang jelas khususnya dahulu kadang-kadang bukla bibinian wah ini angkat tangan buainya mukananya kada pakai lengan buai mukananya kada pakai lengan sekali angkat tangan buai nah kelihatan lengan ulun gure di dalam guruai kada kelihatan bagus sakalnya sujud tangannya tuh kan sujud kalau di dalam mukana kada tamaju kada mukana itu tamaju kalau ke depan sakalnya dahinya sujud di mukena yang dipakai
batal pulang. Hukumnya menutupi dahi. Pakaian yang kita pakai, sujud kita, dahi kita di mukana yang kita pakai, itu hukumnya menutup dahi. Seperti ulun lah, berselendang ulun nih, lalu ulun, nah seruban ulun nih, ulun sujudnya seperti ini, hukum ulun sama menutup dahi, batal sembahyang. Nah, ulun madahkan nantian. Karena ulun pakai, yang ulun pakai ulun sujud di pakaian yang ulun pakai, tidak boleh. Kecuali ulun lepas seperti ini Bapak Ibu, ulun lepas, nah ulun sujudi ada apa-apa. Karena ini bukan pakaian yang ulun pakai. Ketika ulun memakai ini, lalu ulun sujud di sini, hukum sembahyang ulun batal. Ada sedikit gue perempuan sembahyang karena mukanya kada pakai lengan, lalu waktu dia tangannya maju, waktu sujud mukananya itu maju juga tak maju, lalu dahinya sujud di mukana yang dia pakai, batal sembahyang. Kada sedikit. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ilmu fikih kada tapi dikaji. Fikih itu Bapak Ibu urusan ibadat semua. Ada hari kejadian di Balitan sini juga. Ulun pan bisa ceramah di Balitan tuh. Balitan 4 kah tuh ingat lagi nah. 4 ke 3 kali situ. Ini Balitan sampai berapa? 7 kah? Lalu ulun ceramah Bapak Ibu di Amakos itu bisa juga ceramah di situ. Nah, sekalinya Pak Ibu abah mamanya itu ke perumahan 1000 betu tukar kah? Itu ada pasar kan? Pasar subuh ada. Anaknya tuh Pak Ibu di ayunan. Adingnya menunggu, adingnya tuh sekolah SD lah, anak adingnya tuh anak orang nih anak sekolah SD, lalu jaga akan ading di ayun lah. Nah, masih masa menyusu anak sidin tuh tinggal akan sidin ke pasar sama bini hidin, tetangga nih bisi anak, artinya masa menyusui anak, kasihan anak yang di dalam ayunan ini menangis Pak Ibu menangis nggih menangis. Anak nang di ayunan nila lakian, anak nang disusui sidin nang sidin menyusui anak di ayunan tadi bibinian. Karena kasihan lawan anak nih menangis, tetangga nih lalu menyusui akannya anak orang nih. Nah, nyusui puas menyusu dah, guringnya lagi anak tadi anak ayunan. Lalu Bapak Ibu beberapa bulan terus sampai setahunan lah, lalu ceramah. Rasulullah tuh punya ibu sesusu namanya Halimatus Sa'diyah. Anaknya Halimatus Sa'diyah bersaudara sesusu dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak menikahi anak Halimatus Sa'diyah karena anak Halimatus Sa'diyah saudara sesusu Rasulullah. Dan Halimatus Sa'diyah ibu sesusunya Rasulullah. Nah, itu maksudnya. Berarti tidak boleh menikahi anak sesusu. Misalnya ibu bapak, nah punya anak, lalu istri bapak nyusui anak si anu, maka itu istri bapak itu punya anak sesusu dengan anaknya si anu, pas terjadi juga Pak sekalinya. Lalu ini orang tuh betakun, lalu guru siapakah betakun? Iba ceramah ulun tuh, nah betakun. Kalau sampai 5 kali isapan ya atau 10 kali isapan, maisap si anak tadi baru menjadi anak sesusu. Kalau kada sempat, kada kurang dari 5 isapan itu atau kurang 10 isapan itu kada jadi anak sesusu. Bingung? Mananyai ulun? Mananyai ulun? Kayak Pak Guru Udin tuh jawaban tuh. Bu, jujur menjawabnya. Pian tuh boy waktu pian menyusui anak kawak mah hitungi isapannya tuh berapa? Bapak-bapak berdiam, pian kira pengalaman. Bisa lah bu dihitungi bu. Ya bapak-bapak ada jar.
Bu, bisa lah dihitungi, Bu. Bisa lah, Bu. Kadajar. Nah, kalau ulun kayak ini, apabila inya sampai guring, berarti kenyang. Artinya, andai kata ada guring, pang guru, kata ibunya kenyang lah. Kada kau dihitungi berapa kali isap inya. Nah, jar ulun beti paai buai pian ini adalah anak sesusu pian. Nah, pian ini kada boleh lalu mama abahnya nang pemilik anak nang ke pasar rumah 1000 tadi datang. Si ibu yang menyusui anaknya si dia tadi datang juga ke rumah. Ulun terangkan, berarti anak pian ini bersaudara sesusu. Semua anak pian, semua anak pian jar ulun bersaudara sesusu lawan anak yang pian susui. Berarti anak pian berpekong berdua guru. Nah, anak pian inilah jar ulun ada punya dangsanak. Nah, kalau pian bangbu ada punya anak, ada guru sekong. Nah, anak pian itu kada bersaudara sesusu lawan anak ibu ini, karena itu bukan nang pian susui. Jelas kan ini timbul bingung nih pulang nih. Nah, kayak ini aja nah. Nah, nyaman paham. Nah, itu aja Bapak Ibu lah. Ini nah punya anak di dalam ayunan. Ini punya anak juga. Kayak itu jadi sudah. Ini anaknya perempuan, tadi laki-laki lah, laki-laki. Ini punya anak perempuan, masa menyusui juga nih. Karena kedua orang tuanya nih ke pasar, lalu tetangga nih nyusui anak ini. Maka, menyusui anak ini. Berarti ibu yang menyusui anak ini jadi ibu sesusu kada? Jadi ibu sesusu. Berarti ibu yang menyusui anak ini ada punya saudara sesusu lawan anak beliau. Paham lah pian? Ya, sepesusuan. Nah, si Dini ada punya anak. Punya anak yang kada disusui beliau. Nah, ini bukan saudara sesusu. Yang disusui aja bersaudara sesusu dengan anak yang menyusui. Pina bingung gak pian? Hukum Pak Ibu ini hukum, kita bicara hukum ini bisa terjadi. Kalau di kampung kadang-kadang biasa aja gitu jar, kita membantu orang ini bujur, membantu tuh bujur, ini masalahnya menyusui. Nah, lalu Bapak Ibu, ini fikih, makanya dalam kitab nih untuk ibadat, apabila ibu ini menyusui anak beliau, berarti anak yang disusui ibu ini menjadi anak sesusu ibu. Yang menyusui ini ibu sesusu, seperti Halimatus Sa'diyah lawan Rasulullah. Berarti Rasulullah itu anak sesusunya Halimatus Sa'diyah. Berarti Rasulullah badang sanak sesusu lawan semua anaknya Halimatus Sa'diyah. Jelas kah? Nah, andai kata Rasulullah punya saudara atau saudari, itu toh kan Rasulullah kan kada punya anak lagi, apa bukan sedang sana kada ada lagi. Andai kata nih contoh aja Bang, anak saudara Rasulullah ada, nah saudaranya Rasulullah bukan menjadi anak sesusu bagi Halimatus Sa'diyah, karena yang disusui Halimatus Sa'diyah hanya Rasulullah. Berarti Rasulullah tidak boleh menikahi semua anaknya Halimatus Sa'diyah. Ayo. Kalau ada saudaranya Rasulullah kawin lawan anaknya Halimatus Sa'diyah, gak jadi masalah karena tidak ada hubungan sesusu. Yang ada hubungan sesusu hanya Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah dan semua anaknya Halimatus Sa'diyah. Nah, jelaskah? Kalau ada anaknya Halimatus Sa'diyah menikahi saudaranya Rasulullah, sah, boleh, karena tidak ada hubungan sesusu. Pertanyaan Bapak Ibu, kalau susu tuh maaflah nih, bisa
air susu akhirnya malam ini apa nih? Kalau air susu tuh Bapak Ibu diperas, dibuat dalam apa tuh? Ngarannya tuh dot kah? Dibuat. Lalu ada anak orang maisap dot tadi jadi apa? Jadi anak susu kada atau anak dot kah? Ayo, tetap jadi anak susu kada kah? Tetap juga jadi anak susu. Sumbernya dari situ juga. Makanya di Indonesia ini kada boleh ada bank air susu karena penghancuran hukum Islam. Kalau ada bank air susu di Indonesia ini, banyak benar ibu-ibu yang memiliki air susu diletakkan dijual ke bank air susu. Karena ada ibu-ibu yang air susunya bermasalah beli ke bank air susu, maka banyaklah hukum Islam yang rusak karena banyak anak sesusu atau saudara sesusu. Kenapa Bapak Ibu di luar negeri banyak benar bank air susu? Karena buaya tahulah air susu ibu tuh hebat, asik, daya imunnya tuh kuat. Makanya pinang tuha-tuhana ini nah, ulun yakin nah kada be imunisasi ini. Minum air susu mama pian nih. Tahu lah pian lah. Nah, sampai ke itu Pak Ibu. Daya imunnya kuat. Dia orang tuh ayam kampung bujur. Tapi yang disambat lah belada orang pernah main anak susu anak orang tuh susu kaling zaman ikamnya anak kaling ya tamparnya ada. Nah, Bapak Ibu. Kan kadang-kadang bisa kayak itu kenapa? Mungkin faktor air susu ibunya kan pengaruh operasi lalu kada lancar. Alternatif terakhir kan kada apa-apa, susu kaling itu kada jadi masalah. Yang penting kita nih tahu hukumnya. Nah ini masalahnya, bank air susu nggak boleh ada di Indonesia. Kalau kainanya, nah lalu ada lagi pertanyaan, kayak apa guru kalau bank darah? Ya Pak, kalau air susu bisa menjadi saudara sesusu, kalau darah kada mau sedarah. Muka itu taranya kada boleh transfusi darah, donor darah. Nang ngaran sedarah tuh keturunan, kalau darah kada mempengaruhi. Kalau air susu mempengaruhi, namanya menjadi saudara susu. Kalau karena donor darah lalu saudara sedarah lain, hati-hati nih. Ya ada memadahkan kayak itu aja bisa sedarah juga aja. Kenapa? Karena darahku masuk dia ke awak. Nah, lain sedarah, lain kalau darah lain. Kalau sedarah itu kan keturunan. Kalau masalah susu, air susu, memang ada saudara sesusu, ada ibu sesusu. Nah, kalau masalah transfusi darah, kita donor darah tidak menjadi saudara. Maka itu caranya berbahaya nih. Pernah kena hadir nih, biar nih transfusi darah ada kasih yang pernah? Bisa kah? Donor darah? Bisa lah. Nah, pian mundunur darah pian bisa apa ngarannya? Kalau itu jadi hukum, banyak benar pian besi saudara sedarah kayak nane. Karena darah pian setiap 6 bulan ditarik oleh bubuhannya. Nah, itulah Bapak Ibu hukum. Supaya kita nah hadirin tahu. Nah, ini bicara fikih. Berarti namanya transfusi darah tidak bisa menjadi saudara. Atau donor darah tidak bisa menjadi saudara, tapi kalau air susu menjadi saudara sesusu dan menjadi ibu sesusu. Nya bisa pang pak ibu bayi ini kadang mau susu kaleng ini anaknya susu ibunya, kalau ibunya ada masalah dengan air susunya, lalu dia membeli kepada ibu yang mau menjual air susunya, silakan, tapi hukum Islam tetap ada namanya ibu sesusu dan saudara sesusu. Nah, Isya kalau sudah naik ada terasa. Nah, ini di sini kita dahulu apa yang kita bahas Bapak Ibu, kajilah ilmu fikih, kajilah ilmu tauhid,
kajilah ilmu tasawuf. Karena 3 macam ilmu ini mulai mengalami kelangkaan. Mengkombinasikannya itu yang sulit. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, kabul hajat kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la ya tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya rahman, taqdi hajatina ya rahim, wal muslimina qarib. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum